Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa adalah prasyarat Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memandu kita sehingga kita keluar dari paradigma jahiliyah. Kita sekarang berada pada paradigma yang terang. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan khutbah singkat berjudul meningkatkan kuantitas dan kualitas bacaan Al-Quran kita. Judul ini bukan tanpa latar belakang, bukan hanya karena kita baru saja melewati bulan Ramadan, tetapi karena ada konteks sosiologis dalam masyarakat kita. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim, dan negara kita ini dikonstruksi oleh para pendiri bangsa kita sebagai nation state yang religius berdasarkan Pancasila. Ini adalah salah satu kesimpulan dalam disertasi saya juga yang saya pertahankan pada tahun 2010 di Universitas Indonesia. Apa konsekuensi dari konstruksi negara bangsa yang religius? Negara Indonesia ini bukan nation state seperti Barat yang sekuler, tetapi nation state atau negara bangsa yang religius, yang dasarnya adalah Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, tentu saja kita semua memiliki kewajiban untuk memahami agama kita ini dengan baik. Dan memahami agama kita tentu saja salah satu sumber yang harus kita akses, yang harus kita baca adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran sesuai dengan artinya dari qoro'a yaqra'u Quran. Qoro'a artinya membaca, Quran berarti artinya adalah bacaan. Kalau bacaan tentu saja harus kita baca. Dan secara faktual memang Al-Quran ini adalah bacaan yang paling luas. Mau kita baca di mana saja pantas. Ada orang mati kita membaca Al-Quran pantas. Ada orang nikahan kita baca Al-Quran pantas. Ada orang lahiran kita baca Al-Quran pantas. Ada orang nikahan pantas juga kita baca Al-Quran. Ada segala macam keadaan kita baca Al-Quran pantas. Itulah sebabnya kita harus tadi itu meningkatkan kuantitas dan kualitas bacaan Al-Quran. Nah, saya mau menyampaikan data. Data ini mungkin agak pahit bagi kita, dan memang awalnya juga membuat saya kaget. Karena data ini pertama kali saya dapatkan dari seorang teman yang dia melakukan riset tentang bacaan umat Islam di Indonesia ini pada Al-Quran. Dia menemukan data bahwa umat Islam di Indonesia ini yang bisa membaca Al-Quran tidak lebih dari 40%. Angkanya 40%. Dan yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tajwid, ternyata jauh sekali di bawah itu. Tadinya saya protes juga ketika dia menyampaikan hanya 40% itu. Karena dulu saya membayangkan Indonesia itu ibarat kampung saya. Di kampung saya, orang-orang ngaji. Habis maghrib ngaji semua, kira-kira begitu. Nah, ternyata saya mendapatkan data yang mengagetkan 40%, dan itu pun bacaannya belum standar. Yang bisa membaca Al-Quran dengan standar
hanya tidak lebih dari 4% dari 40% itu. Dan setelah saya ulang-ulang berkali-kali saya sampaikan, ternyata saya banyak diprotes orang juga. Diprotesnya bukan karena angka itu terlalu kecil, tetapi justru sebaliknya. Beberapa teman, ini juga akademisi. Yang pertama, saya diprotes oleh salah seorang dosen di Fakultas Ekonomi di perguruan tinggi paling ternama di Jawa Tengah. Dia mengatakan bahwa kayaknya angka itu kebanyakan. Karena mahasiswa saya di jurusan ekonomi syariah, ternyata tingkat bacaannya, kualitas bacaannya sangat kurang baik. Kemudian baru saja kira-kira 3 hari yang lalu, ada seorang mantan rektor UIN yang terkenal di Jawa Timur, juga WA saya, karena melihat ceramah saya di YouTube. Kemudian beliau mengatakan, karena ini dulu pernah haji bareng saya, kemudian beliau menyatakan bahwa dia senang sekali mendengar data itu, karena beliau juga punya pengalaman setelah tidak jadi rektor. Kemudian beliau mengatakan pada salah satu rektor bahwa ada banyak mahasiswa dan juga sivitas akademika secara keseluruhan yang ternyata bacaan Al-Qur'annya ternyata sangat buruk. Awalnya rektornya kaget, tetapi kemudian dicek oleh rektor itu, dan ternyata betul apa yang dikatakan oleh Pak mantan rektor tadi itu, profesor ini. Kemudian dilakukan perbaikan, para sivitas akademika tadi dikumpulkan, kemudian bikin deal, buat perjanjian, kalau dalam waktu 2 tahun tidak ada perbaikan yang signifikan, maka akan dikeluarkan. Maka alhamdulillah kemudian kata kolega saya tadi itu, kemudian terjadi perbaikan yang signifikan, karena mereka harus masuk jam 6 pagi dan kemudian membaca Al-Quran, latihan memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Saya juga agak kaget ketika saya diam-diam melakukan riset kecil-kecilan. Saya kadang pergi ke kampus, kemudian saya juga kadang pergi ke taman polisi itu di dekat pasar. Saya ketemu berbagai orang. Ternyata kalau saya minta membaca, awalnya dia bilang matanya terganggu. Tapi setelah saya minta membaca, saya besarkan pakai HP gitu, pakai perangkat-perangkat yang lain, ternyata betul-betul nggak bisa baca, bukan karena matanya terganggu, tetapi karena tidak bisa membaca. Saya menemukan ada satu yang bisa membaca dengan agak standar. Ini pekerjaannya adalah tukang ojek online. Kemudian saya tanya, pekerjaannya apa? Belum kerja, pekerjaan sampingan di samping ojek, karena katanya dia masih kuliah. Ternyata dia adalah mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Wali Songo. Ya pantas kalau bacaannya agak standar. Nah, ini menunjukkan, data-data yang simple ini menunjukkan bahwa memang kualitas bacaan umat kita ini, umat Islam di Indonesia ini masih perlu terus diperbaiki, baik dalam konteks kuantitas maupun nanti juga harus kualitasnya. Ini berdasarkan data, kita tidak berdasarkan pada asumsi. Maka tadi saya katakan ini pahit juga bagi saya sebagai seorang guru ngaji, ya, ngajar ngaji di mana-mana, sejak dari kampung sampai perguruan tinggi sampai bikin pesantren. Tapi ternyata kualitas bacaan, kualitas literasi umat Islam di Indonesia ternyata sangat rendah. Karena itu perlu upaya kita sebagai seorang kakek, sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang saudara, untuk berkontribusi secara real untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bacaan kita kepada Al-Quran ini. Karena kita umat Islam tentu saja harus membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini berisi petunjuk bagi kita semua. Di dalam Al-Quran disebutkan hudal linnas, dan lebih spesifik lagi di dalam surat Al-Baqarah awal itu, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Tentu saja harus kita baca. Dan kita mesti bersyukur karena kita hidup di era sekarang. Coba bayangkan kalau kita hidup pada masa Abu Bakar, pada masa Utsman bin Affan, itu sulit sekali untuk bisa membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Pada saat
Rasulullah meninggal dunia, Al-Quran belum dikumpulkan. Jadi pada saat itu orang membaca Al-Quran hanya berdasarkan hafalan-hafalan mereka. Baru setelah ada perang Yamamah namanya, sehingga ada kira-kira 70-an orang yang syahid di medan perang. Kemudian Umar bin Khattab merasa bahwa ini bisa membahayakan keberadaan Al-Quran, bisa hilang ini Al-Quran. Maka kemudian beliau berinisiatif agar Al-Quran ini dibukukan. Dulu nggak ada, mushaf Al-Quran itu nggak ada. Maka kemudian diusulkan kepada Khalifah Abu Bakar dengan tadi argumentasi bahwa ada banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kami atau kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Anggapannya ini bagian dari bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka itu dianggap sebagai bid'ah. Tapi kemudian terus diyakinkan oleh Umar bin Khattab bahwa ini adalah bid'ah yang baik, kira-kira begitu. Maka setelah diulang-ulang sampai 3 kali, Abu Bakar As-Siddiq kemudian menerima usul Umar bin Khattab ini, kemudian ditulislah Al-Quran, dikumpulkan menjadi satu oleh tim yang sangat kredibel. Tidak gampang ini. Kemudian jadilah satu mushaf yang kemudian dititipkan kepada istri Rasulullah, salah satu istri Rasulullah yang merupakan putri Umar bin Khattab, Ibu Hafsah. Kemudian terjadi lagi kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran pada era Utsman bin Affan, yang tadinya ada mushaf induk cuma satu tadi, kemudian digunakan sebagai rujukan, karena pada saat itu ada perbedaan dialek bacaan Al-Quran, maka kemudian ditulis lagi. Tetapi pada saat itu jumlah mushaf yang ditulis, ada yang mengatakan cuma 4 mushaf, ada yang mengatakan sampai 9. 4 ini kemudian dibagi-bagi kepada gubernur-gubernur yang ada pada saat itu. Gubernur Madinah, kemudian gubernur Kufah, gubernur Basrah, dan gubernur Syam. Ada lagi, kalau yang berpandangan 5 ada misalnya Makkah, itu ada 1. Bayangkan pada saat itu yang punya Al-Quran hanya gubernur. Jadi kalau di zaman sekarang yang punya Quran itu cuma gubernur Jawa Tengah, gubernur Jawa Timur, gubernur Banten, gubernur DKI Jakarta, dan gubernur Jambi misalnya. Cuma 5 saja, cuma 4 saja bahkan. Maka pada saat itu membaca Al-Quran bukan persoalan gampang. Maka ketika umat Islam menyebar kemana-mana itu menjadi kesulitan tersendiri. Apalagi dulu Al-Quran itu nggak ada titiknya. Kemudian baru berubah lagi, orang kesulitan, maka kemudian ada titiknya dan kemudian ada harokatnya. Dulu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Maka kemudian ada inovasi baru, ada bid'ah lagi. Bid'ahnya adalah menambahkan titik, menambahkan harokat. Kalau kita nggak pakai harokat, nggak pakai titik, tentu saja akan kesulitan. Sama dengan membaca kitab gundul. Maka kemudian menjadi mudah lagi. Ada inovasi baru. Dan kemudian sekarang ada Quran yang sudah dicetak. Kalau sekarang ini tiap tahun Arab Saudi saja itu mencetak kurang lebih 2 juta eksemplar. Jadi banyak sekali. Dan di rumah kita sudah ada banyak Al-Quran. Tetapi pada masa sebelum ada cetakan yang banyak itu, sudah ada inovasi-inovasi lagi. Inovasinya apa? Misalnya ada Sayyid Abdullah bin Alwi dari Yaman, kemudian membuat inovasi agar umat Islam ini bisa membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran 30 juz kalau sekarang itu, karena juz ini nanti juga bid'ah baru nanti, bid'ah lagi nanti. Dulu orang agar mau membaca Al-Quran bagaimana? Disingkat Al-Quran itu. Maka kemudian ada formula yang kalau sekarang mungkin bisa disebut dengan tahlilan itu. Tahlilan itu adalah formula singkatan Al-Quran. Mari kita perhatikan. Yang kita baca di dalam tahlilan itu kan cuma sekedar Al-Fatihah, kemudian awal surat Al-Baqarah sampai Al-Muflihun, kemudian tambah ayat kursi, berarti di halaman pertama juz 3. Kalau mau agak panjang ditambahi akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau mau agak panjang, mau panjang. Kemudian langsung lompat ke belakang. Qulhu 3 kali.
Kenapa kok kulhunya 3 kali? Karena ada salah satu yang disebut dengan hadis, walaupun ini sering dikatakan sebagai hadis dhaif. Ali pada saat itu berlomba dengan sahabat yang lain, karena Rasulullah mengatakan siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran sekarang. Kemudian Ali mengatakan saya. Sebentar kemudian dia mengatakan saya sudah selesai. Loh kok cepat sekali? Iya, saya sudah baca kulhu 3 kali. Maka itu dianggap sebagai sudah khatam Quran. Maka kalau kita tahlilan membaca kulhu 3 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, biasanya balik lagi ke depan. Itu berarti membaca singkatan Al-Quran. Bagus enggak? Bagus. Pada saat itu masih abad 18, 1700-an itu. Pada saat belum ada cetakan Al-Quran seperti sekarang. Berarti kan luar biasa. Sudah ada orang yang berinisiatif agar umat Islam yang sudah banyak ini, yang tadinya tidak mampu mengakses Al-Quran, kemudian bisa mengakses Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, walaupun cuma singkatannya saja. Nah tentu saja, ini ada juga lagi, ada satu lagi, kalau tadi itu Sayyid Abdullah bin Alwi, ada lagi. Ada Sayyid Ja'far Al-Barjanji. Al-Barzanji ini juga membuat formula yang mirip. Jadi entah karena dipengaruhi oleh Sayyid Abdullah atau tidak, karena tempatnya beda. Yang satu di Yaman, yang satu di daerah Turki. Ini membuat formula yang sama. Itu artinya mereka punya pikiran yang sama agar umat Islam ini membaca Al-Quran walaupun cuma singkatan. Itu artinya kalau dalam kesempatan kita sekarang ini mestinya kita ini harus membaca jauh lebih banyak lagi. Tahlilan tentu saja boleh saja, tetapi itu untuk orang-orang yang memiliki kendala untuk membaca Al-Quran. Untuk kita ya mestinya sudah membaca Al-Quran secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena dulu pada era sahabat saja, ini ada beberapa sahabat ditanya oleh tabi'in, bagaimana kalian dulu membaca Al-Quran pada era Rasulullah? Kemudian ada yang menjawab, kami dulu menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Yang dibaca adalah 3 surat. 3 surat itu dimulai dari bukan Al-Fatihah, tetapi Al-Baqarah sampai surat An-Nisa, berarti sampai juz 6. Kemudian 5 surat, berarti sampai surat At-Taubah. Kemudian 7, berarti sampai surat An-Nahl. Kemudian 9, berarti surat Al-Isra sampai surat Al-Furqan. Kemudian 11, berarti sampai surat Yasin. Kemudian yang terakhir 13 surat, berarti surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat, dan baru Al-Mufassal. Surat-surat yang pendek itu berarti diselesaikan pada 7 hari. Kalau sekarang ini cocoknya untuk para hafidh-hafidhoh. Ini 7 hari. Jadi kalau mau hafalan baik, ya kira-kira harus membaca Al-Quran khatam sekali dalam seminggu. Nah kemudian tentu saja itu berat. Maka kemudian muncul bid'ah lagi, ijtihad baru. Bid'ah ini dalam tanda kutip bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Karena membaca Al-Quran seminggu sekali tentu saja berat. Maka kemudian Al-Quran dibagi rata menjadi 30 bagian. Itulah asal usul kenapa Quran kita terdiri atas 30 juz. Tetapi apakah kalau kita membaca 1 juz ini tanpa masalah? Ternyata kalau kita lihat artinya jadi agak bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena belum tentu ujung juz itu adalah ujung dari sebuah kisah, dari sebuah konsep. Tidak ternyata. Contohnya, kalau kita lihat ujung juz 4, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang 14, mestinya ada 14 perempuan yang tidak boleh dinikahi. Tetapi ayat di akhir juz 4 ternyata baru menyampaikan 13 orang. Yang satunya ada di ayat pertama juz 5. Bunyi ayatnya ini, ayatnya panjang. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima.
Kemudian masuk ke juz 5, wal muhsonatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Masih ada satu. Jadi kalau kita berhenti di juz 4, akhir juz 4, masih ada satu yang kelewatan, yang belum masuk dalam tadi itu bacaan perempuan yang diharamkan oleh Allah untuk kita nikahi. Kemudian mana lagi? Misalnya juz 9, itu kisah Nabi Syuaib, belum selesai. Kemudian juz 12 ke 13 itu perkataan Nabi Yusuf di akhir juz 12 yang mestinya dilanjutkan ke juz 13 ayat pertama. Kemudian kalau ini terkenal yang juz 15 ke 16 itu kisah Nabi Musa dengan Khidir, itu belum selesai, baru di tengah-tengah cerita. Kemudian mana lagi? Juz 26 ke 27 itu surat Az-Zariyat, itu adalah kisah Nabi Ibrahim akan diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum selesai kisahnya. Nah, ini adalah ijtihad yang tentu saja berusaha untuk membuat kita menjadi lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Kalau 30 juz, kita jadi ingat kemarin juz 1, sekarang tanggal 2 juz 2, besok tanggal 3 juz 3, dan seterusnya. Ini agar kita mudah untuk membaca Al-Quran. Karena itu, hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, karena kemudahan-kemudahan kita sekarang ini lebih banyak, Qurannya juga tidak berbentuk kertas, bisa kita baca kemana-mana, kita bawa kemana-mana. Kalau dulu, misalnya saya dulu kalau mau baca Quran kemana-mana itu harus nenteng-nenteng, harus bawa Quran yang kecil itu. Sekarang kita tidak usah, kemana-mana kita sudah bawa Al-Quran, kemana-mana kita bawa HP, yang isinya diantaranya adalah Al-Quran. Dan untuk meningkatkan kualitas literasi, kualitas bacaan kita, tidak hanya membaca saja, tentu saja harus membaca dengan artinya. Itu juga lebih gampang lagi. Kenapa? HP kita ada terjemahannya, tentu saja kalau baca terjemahannya juga nggak bisa juga, harus dimulai dari ilmu alatnya. Dan itu mudah, karena di HP kita sudah ada perangkat-perangkat yang lain yang bisa kita gunakan untuk melacak arti kata-kata di dalam Al-Quran. Dengan menggunakan fasilitas-fasilitas itu, maka kita akan lebih mudah lagi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bacaan Al-Quran kita. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa zid anhu wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayn ibadik wa syaraf ibadik asal al-arab wal ajam wa imam tayyibah wal haram wa man al-ilmi wal ilmi wal hikmati wal hikam Abi al-Qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada khutbah kedua ini saya ingin menegaskan kembali bahwa meningkatkan kuantitas dan kualitas bacaan kita ini penting sekali. Apalagi mahasiswa UIN lagi. Kalau mahasiswa UIN tidak menguasai Al-Quran, lalu siapa yang diminta untuk menguasai Al-Quran? Tentu saja kita ini sebagai sivitas akademika yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi Al-Quran tadi, baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas. Tetapi memang ada beberapa kendala. Saya sering melihat orang menakut-nakuti umat. Jangan belajar pada Google misalnya. Ini tidak sesuai dengan semangat ijtihad tadi itu, melakukan bid'ah-bid'ah yang hasanah. Kalau dulu aja
Tadi ada orang-orang yang membuat sesuatu yang baru, metode baru, cara baru agar orang bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas bacaan, walaupun itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, pada zaman sekarang mestinya kita makin banyak baca, tapi kemudian sering orang mengatakan jangan belajar sama Syekh Google. Itu kan sebenarnya analoginya sudah salah fatal. Nggak ada orang belajar sama Google, kan tidak ada. Karena Google hanya sarana untuk mengakses, ada tulisan orang, ada ceramah orang. Mungkin orang-orang itu tidak sesuai dengan kita, tetapi yang penting kalau orang selalu belajar. Mungkin ada orang yang menyampaikan sesuatu yang kita anggap salah, tetapi kalau orang terus mencari, orang terus mendengar, terus belajar, tentu saja kemudian akan membandingkan, oh ternyata yang benar ini. Tetapi kalau tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, tidak pernah mendengar, maka selamanya akan berada dalam kebutuhan, dan kebutuhan itu tentu saja adalah pasti kesalahan. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, memberikan semangat, memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas literasi Al-Quran. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi ahlul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.